Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi sesuai aja dengan thumbnail dan juga sesuai judul yang telah gue berikan kepada teman-teman. Di sini gue ingin membahas sesuatu yang lagi rame banget dibahas oleh teman-teman gue di sosial media, terutama di Facebook dan juga di Instagram, dan bahkan jadi trending juga di Twitter. Biarpun gue kagak punya Twitter, gue kagak seelit itu ya sampai punya Twitter. Jadi apa yang ingin gue bahas itu adalah seputar tentang anime Oregairu season 3 dan episode 11. Yang dimana anime ini tuh mendapatkan antusiasme yang luar biasa banget ya. Seharian ini gue buka sosmed isinya Oregairu semua gitu. Sampai ya lu tahu aja lah apa yang terjadi sampai ini bisa terjadi. Itu karena salah satu scene yang akhirnya memuaskan para penonton yang selama ini kecewa. Jadi kalau misalnya gue berkesimpulan, kenapa sih bang ini kok Oregairu season 3 hari ini rame banget. Nih episode terbarunya bikin seluruh wibu-wibu itu nge-share sampai beranda gue penuh. Itu karena kekecewaan selama 10 episode yang telah mereka berikan. Itu dibalas dengan satu episode di episode 11. Itu adalah menjadi kunci kenapa anime ini tiba-tiba mendapatkan respon positif dari para penonton-penontonnya. Sebenarnya, ini bukan hal yang wajar untuk kita renungi. Karena kebanyakan dari penikmat anime ini pun menyadari ini adalah jalur yang benar dari anime ini. Jadi mereka bilang episode 2-9 itu adalah jalur yang salah, anime dengan jalur yang salah. Dan ketika episode 11, boom, itu adalah anime dengan jalur yang benar. Ya, gua nggak tahu apa yang dipikirkan oleh para penikmat light novelnya. Tapi kalau teman-teman nggak menikmati light novelnya, pasti teman-teman hanya merasakan hal yang sedikit membingungkan. Ini anime ini sudah sangat bagus. Dan kenapa ceritanya itu malah menjadi seperti ini? Dan 1-10 itu apa? Apakah itu hanya episode hiburan untuk para pecinta Yui Gahama? Ataukah itu adalah sebuah balasan kalau Yuki no Shita itu pasti win? Ya, semua yang menonton anime ini sudah dispoilerkan oleh para penikmat-penikmatnya. Woi, Yuki no Shita itu win. Anime season 3-nya itu hanyalah untuk menceritakan bagaimana kisah manis dari Yuki no Shita dan juga Hikigaya Hachiman. Itu yang dipikirkan oleh mereka yang membaca light novelnya, dan ketika anime season 3 itu belum rilis. Ya, gue sih juga berpendapat seperti itu. Gue akan berpikir kalau season 3 itu adalah seru-seruan antara Yuki no Shita Yukinon dan juga Hikigaya Hachiman. Ya, itu akan jadi bagus. Kenapa? Karena endingnya bakal seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika kita di awal hanya diberikan cerita tentang karakter sebelah, kita sebut saja Yui Gahama, itu malah diberikan porsi lebih banyak daripada Yuki no Shita. Bahkan gue pernah lihat di grupnya ini ya, gue lupa postingan siapa gitu, Yuki no Shita malah dibilang cuman NPC atau apa, karakter penyemangat NPC dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau misalnya kita ketahui, malahan kunci dari cerita ini tuh ada di Yuki no Shita. Dan mereka yang meramaikan grup ini juga berkata demikian. Kunci dari novelnya itu adalah cerita bagaimana argumen dari Hikigaya Hachiman dan juga Yuki no Shita itu bersatu padu dan menjadi sebuah cerita yang unik di kisah masa muda. Hanya saja inilah yang kita dapatkan. Animenya ternyata lebih fokus ke Yui Gahama. Bahkan banyak sekali gitu member-member dari grup Oregairu Indonesia, bahkan sampai adminnya sendiri pun berpendapat, kenapa adegan-adegan untuk Yui Gahama itu dibuat sebagus mungkin dibandingkan dengan adegan-adegan Yui Gahama. Bahkan salah satu sepuh dari member Oregairu juga berpendapat adegan pernyataan cinta di episode 11 itu tidak se-epic adegan di mana Yui Gahama itu nangis di hadapan sang ibu alias Yui Gamama. Itu menjadikan gue sesuatu hal yang semakin membingungkan karena gue pribadi nggak baca novelnya sampai sejauh itu. Gue cuman baca beberapa jilid novel dan itu cuma cuplikan-cuplikan dari gambar-gambar doang gitu. Ada yang nge-share gambar, woi ini vol 8, woi ini vol 9, dan itu pun juga sudah sangat lama sekali. Jadi akhirnya pun gue kembali bermain-main di grup tersebut. Ya bukan grup tersebut, ternyata grup ini gitu loh. Dan mencari apa sih yang menjadi hal yang menjadi titik balik kenapa banyak yang membuat episode kali ini itu begitu ramai gitu. Oke, kalau misalnya
ada beberapa alasan. Alasan yang paling kuat itu adalah kembalinya ke jalur yang benar. Ke jalur yang benar. Emang selama ini jalurnya salah. Bagi para penikmat LN, ini jalur yang salah. Itu yang bisa gue simpulkan dari banyaknya adegan marah-marah di forum-forum Oregairu gitu loh. Wah, ini kenapa ini filler ini. Bikin kok isinya Yui Gahama semua. Wow, ini tim Yui Gahama gitu. Lantas ketika mereka masuk ke jalur yang benar, yaitu adalah cerita tentang Yuki no Shita itu sendiri, mereka langsung dibuat puas dan seakan diminta melupakan kejahatan-kejahatan dari episode 1 sampai episode 10 yang sebenarnya gue pribadi nggak bisa melupakan. Masalah utama dari produser ataupun orang yang mengadaptasi anime ini adalah bagaimana caranya mereka mengolah ini menjadi anime yang fokus kepada satu karakter dari episode 1 sampai 10, yaitu Yui Gahama, dan memberikan surprise yang luar biasa dengan animasi yang begitu luar biasa, dengan drama yang begitu mantap ketika episode berikutnya. Kita tahu sendiri kan, kekecewaan ini dibalas dengan episode 11. Itu apakah cukup? Itu pun yang selama ini masih gue cari-cari nih. Kebanyakan dari mereka itu merasa puas, bahkan tapi ada sesepuhnya yang bilang, woi, adegan pernyataan cintanya gini-gini doang gitu, adegan nangisnya Yui Gahama kok totalitas gitu. Ya itu sih pendapat masing-masing ya. Soalnya gue tak sesepuh mereka, dan kayak di sini sepuh semua cuy. Emang orang-orang elit yang hanya orang-orang elit yang nonton Oregairu sepertinya ya. Emang Yukinon. Ini sebenarnya gue nggak nge-endorse sebuah grup ya. Gue suka banget sama grup ini karena grup ini tuh berani beda daripada yang lain. Grup-grup lain itu kebanyakan pilih Miku atau Itsuki gitu. Pilih Nino atau Jokowi gitu kan. Apa itu perang waifu nggak ada habisnya. Tapi ketika membahas mendistorsi konteks ini, wow, mereka ini lulusan sastra bahasa semua ternyata member-membernya di sini. Dan mari kita membahas ke adegannya masing-masing ya. Di sini hanya ada beberapa gambar yang gue ambil dari grupnya itu sendiri karena gue nontonnya streaming gitu di HP dan nggak sempet screenshot gitu ya. Daripada gue nonton ulang, mending gue buka grupnya, gue ambil beberapa scene yang memang harus kita bahas. Pertama adalah scene ketika Yui Gahama lagi, aduh saking cintanya kali ya. Yui Gahama dan juga Hikiga Hachiman tuh duduk di kursi yang berada di taman. Kalau kau ingat kursi yang di taman, kau ingat satu anime nggak? Iya, gue ingat Oresuki. Ada kursi taman laknat ya. Tapi di sini adalah tempat di mana secara halus, secara non lisan atau bagaimana, secara puitis itu Hachiman mengatakan kalau dia cinta dengan Yukinon. Gue susah sekali sih membalasnya di situ ya. Ada kata ini, tapi kamu tak harus menunggunya. Aku ingin terus berdebat dengan Yuki no Shita. Gue ingat sedikit kata-kata yang diucapkan oleh Hikigai Hachiman. Aku ingin terus bersama Yuki no Shita gitu. Dan itu membuat Yui Gahama dengan sangat bagus sekali, produser dan animatornya membuat adegan ini gitu. Mereka uangnya banyak banget ya, kayak Ufotable udah. Lalu disinilah titik baliknya. Ketika adegan ini, maka adegan yang dramatisnya itu muncul. Dan seperti adegan di mana nanti Yui Gahama itu pulang, ada sebuah monolog yang menceritakan tentang air matanya. Mengapa mengungkapkan kata cinta itu sulit sekali gitu. Itu emang susah sekali sih kalau kita bahas bener-bener ya. Di sana dia menangis dan dihadapkan oleh sang ibu yang sangat cantik sekali, yaitu Yui Gamama. Nama aslinya siapa sih? Yui Gamama mulu dari dulu deh. Ya, emaknya Yukinon kita juga nggak tahu namanya ya. Kalau emaknya Hachiman sama juga, bahkan di anime kagak muncul. Lantas kita ke scene yang paling dipuja-puja oleh seluruh penikmat animenya saat ini, yaitu ketika Hachiman secara puitis atau gimana gue menyebutnya, secara metafora atau secara kiasan itu mengungkapkan ingin selalu bersama dengan Yuki no Shita. Sebenarnya gue ketika nonton episode dan masuk adegan ini, gue mikir aja gitu, ini adegannya ngapain sih? Ini ketika dimana itu ya? Ketika Hachiman itu memegang tangan Yuki no Shita. Di situ kan gue sudah mikir ini ngapain sebenarnya. Lalu mereka cuman berdiskusi, bermonolog, berbla bla bla, dan ya setelah seluruh situasi dramatis yang terjadi di adegan pernyataan cinta dibawakan dengan sangat luar biasa, gue baru sadar itu sedang menyatakan sebuah perasaan.
aku ingin menanggung bebanmu, aku ingin menanggung kisah hidupmu, dan seperti itu. Kenapa selama ini gue kagak sadar? Itulah ribetnya nih anime. Jadi kalau gue boleh bilang, emang yang nonton Oregairu itu hanya orang-orang elit gitu ya, orang-orang yang mengerti tentang tata olah bahasa, dan orang-orang yang sudah jadi lulusan sastra bahasa, dan juga sudah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, baru paham nih anime. Untuk wibu-wibu yang baru lihat genre aja, wih ada genre komedi, nggak nemu komedinya lalu bilang nih animenya rating 1, Anda tidak cocok untuk menonton anime ini gitu loh. Kan banyak orang seperti itu. Apalagi kata-kata yang membingungkan seperti ini. Izinkan aku menanggung hak istimewa untuk mendistorsi hidupmu. Ini pasti dari Google Translate nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat adegan Yui Gahama yang sedang menangis dan juga adegan Hachiman melakukan pernyataan cinta terhadap Yukinon, dua ini sudah sangat kontras sekali ya, bahwa tidak ada kata aku suka kamu, aku cinta kamu, dan semacamnya. Dari situ aja kita bisa mengetahui bahwa untuk memahami anime ini pun sulit. Dan ketika juga gue di tongkrongan gitu, di tongkrongan wibu-wibu, ini anime benar-benar susah banget gitu ya. Si A ingin kamu mewujudkan impianmu, si B ingin kamu mewujudkan impianmu, si C ingin kamu mewujudkan impianmu, muter-muter aja. Untung gua waktu sekolah tidak kayak gitu. Dan itu adalah memang hal yang menarik. Dan lalu GG mungkin banyak yang bertanya lagi ya, Bang, kenapa mengilustrasikannya cuman gambar sama memperhatikan grupnya doang? Yang ingin gua kasih tahu adalah gue sudah bikin video dengan mengilustrasikan dengan adegan tersebut, hak cipta. Ya, gue kena copyright. Jadi ya sudahlah ya, di pertengahan lagi ngupload gitu kan, udah capek-capek ngomong kayak gini juga gue ngomong panjang-panjang. Di 80% video Anda terenskripsi atau melakukan pelanggaran hak cipta, Kadokawa, Lantis, lalu Bushiroad, lalu Phil, lalu Aniplex, segala macam lah. Kena lisensi ya. Kok ada ya orang-orang yang selamat ya? Kenapa gue nggak pernah selamat gitu? Saya dosa apa sih sama anime-anime Jepang gitu? Kok setiap saya ngupload kok kayak dikasih hak cipta mulu gitu? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa dengan cara lain mengungkapkan ekspresi yang bisa saya lakukan ya kepada teman-teman. Oke, mungkin videonya sudah cukup panjang, jadi gue akhirin aja videonya sampai di sini. Gue juga sebenarnya sih lagi menunggu ya postingan gue itu di ACC sama adminnya ini ya. Ya, untuk siapapun yang kenal adminnya ya, tolong sekali ACC postingan saya. Terkadang saya kebelet ya, pengen nge-share cepet-cepet ya, tahu-tahunya aduh Anda melihat postingan, aduh nunggu persetujuan lagi. Adminnya kenapa sih? Ayolah Dewa Bagus Ari ACC postingan saya gitu. Oke, itu sekian dari gua. Terima kasih telah menonton, dan buat teman-teman yang sudah menonton Oregairu, gue hanya bisa kasih tahu ini memang anime yang sangat seru. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa menikmati, nggak mungkin kalian salah satunya, atau mungkin nggak salah satunya. Tapi yang harus kalian ketahui adalah ini anime bagus, bukan berarti bagus menurut lo, tapi memang bagus secara keseluruhan. Dan itu adalah sebuah kesimpulan yang nggak bisa gue pungkiri lagi. Dan itu saja video yang bisa gue berikan. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.